Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu, kiranya sukacita dan damai sejahtera menyertai kehidupan saudara. Firman Tuhan pada minggu yang ke-11 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayat 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lagu rohani ini sangat populer di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, mengajak setiap orang percaya untuk benar-benar sadar akan keberadaannya di dunia ini. Hidup kita di dunia ini terbatas. Tenaga kita terbatas. Kekuatan kita terbatas. Waktu kita terbatas. Kita tidak bisa merubah itu. Umur kita ada di tangan Tuhan. Kita tidak bisa menambah atau menguranginya sedikit pun. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, namun dalam keterbatasan itu, sikap, attitude kita sangat menentukan. Tergantung kepada sikap kita, apakah kita akan menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Tuhan, tenaga dan hidup yang sangat terbatas di dunia ini, hanya untuk kenikmatan sesaat, bahkan melakukan hal-hal yang hina dan tak berkenan di hati Tuhan. Membenci orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, menyakiti orang lain, merusak reputasi orang lain, menghancurkan persaudaraan, dan melakukan tindakan-tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Sebaliknya, kita juga dapat menggunakan kesempatan yang singkat di dunia ini untuk melakukan hal-hal mulia
dalam hidup ini. Hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, mengasihi sesama manusia, melayani orang lain, merajut kebersamaan, memperjuangkan kebenaran dan keadilan, mendidik anak-anak agar keluar dari keterbatasan dan ketertinggalan, membebaskan orang-orang tertindas dan korban zaman ini, bahkan memelihara kelestarian alam dalam keterbatasan kita. Presiden Barack Obama pernah mengatakan, orang biasa dapat melakukan hal-hal yang luar biasa jika diberi kesempatan. Orang biasa dapat melakukan hal-hal yang luar biasa jika diberi kesempatan. Saudara dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Bersama kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kita. Sekarang tergantung saudara. Sekarang tergantung kepada kita. Apa yang mau kita lakukan dalam hidup ini? Apakah akan kita sia-siakan seperti yang dikatakan oleh Paulus dengan perbuatan hina dan dina, yaitu merusak tubuh dengan mencemarkan diri dalam hidup ini. Tubuh, roh, dan jiwa kita adalah ciptaan dan pemberian Tuhan yang berharga dan mulia. Kita juga harus menghargainya dan menjadikannya mulia. Tubuh ini adalah anggota Kristus. Kristus telah menebusnya. Kristus telah menguduskannya dengan darahnya yang tercurah di bukit Golgota. Kristus telah menebus kita. Karena itu, setiap perbuatan yang mencemarkan tubuh kita itu bertentangan dengan tujuan penebusan Kristus. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Perbuatan-perbuatan lama yang dalam kegelapan dan dosa itu ditinggalkan. Dan kita hidup di dalam perbuatan-perbuatan kasih. Dengan buah-buah roh, sukacita, damai sejahtera, kasih, kesabaran, ketabahan, keuletan, dan penguasaan diri. Di dalam Kristus kita adalah umat yang tangguh, yang dapat tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Kristus adalah sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita, dan sumber inspirasi bagi kita untuk melangkah dan melayani Dia dan sesama manusia. Tuhan menginginkan kita orang-orang beriman untuk tampil tangguh dan percaya diri. Melakukan hal-hal besar, hal-hal yang luar biasa seperti yang diungkapkan oleh Barack Obama. Tuhan memperlengkapi kita juga untuk menghadapi segala situasi dan kondisi. Dan di setiap situasi dan kondisi kita dapat berkarya dan memberikan pelayanan yang terbaik. Termasuk dan terutama ketika kita menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini dengan pandemi virus corona yang masih tetap merajalela. Karena itu, jangan kita biarkan hidup kita, waktu kita, dan tubuh kita ini dikuasai oleh roh-roh duniawi, dikuasai oleh roh-roh jahat, dikuasai oleh keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Jangan kita membiarkan diri dikuasai oleh nafsu duniawi yang menjadikan seseorang lemah dan tidak mampu mewujudkan tujuan anugerah Allah melalui tubuh dan jiwanya. Kita adalah milik Kristus. Tubuh, roh, dan jiwa kita adalah milik Kristus. Kristus telah menderita dan mati tersalib untuk menebus kita dari cengkraman dosa dan kuasa kegelapan. Karena itu kitalah yang dimerdekakan oleh Kristus untuk tujuan yang lebih tinggi, tujuan yang memuliakan Tuhan dan mewujudkan shalom, damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Shalom di mana setiap orang dapat saling mengasihi dan saling memperlengkapi. Shalom di mana orang merasakan sukacita besar yang datang dari Tuhan. Shalom di mana setiap orang merasa berkecukupan dalam hidup ini. Saudara dan saya terpanggil untuk mewujudkan shalom di tengah-tengah dunia ini.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, penebusan Kristus itulah yang paling berharga. Dan satu-satunya yang kita butuhkan untuk hidup saleh, benar dan tangguh di dunia ini. Jika kita yakin akan kebenaran firman Tuhan ini, tidak ada alasan untuk mencemarkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna. Bahkan situasi sulit seperti sekarang ini bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk berkarya, melakukan hal-hal besar dan mulia. Dengan demikian dalam diri kita akan semakin bertambah dan bertumbuh segala kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan dan kesalehan, serta kasih kepada saudara-saudara, kasih akan sesama manusia. Jika kita memiliki semua ini, kita benar-benar telah mengenal Kristus dan hidup di dalam Kristus. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih. Semua ini merupakan nilai dan kualitas hidup dalam diri orang percaya yang menjadikannya tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Sekarang ini kita masih berada dalam masa-masa sulit dengan semakin merebaknya pandemi virus corona. Sejak diumumkannya pada tanggal 2 Maret yang lalu, kasus pertama infeksi virus corona di Indonesia ini, hingga saat ini pertambahan kasus baru terus meningkat dari hari ke hari. Bahkan sering pertambahan sudah berada di kisaran 2.000 orang. Menghadapi situasi ini kita membutuhkan kekuatan, kesehatan, stamina yang kuat dan mental yang kuat supaya kita dapat bertahan menghadapi ancaman. Kita dihadapkan dan diharapkan dapat menyingkirkan egoisme dan sikap mementingkan diri sendiri, apalagi perbuatan-perbuatan yang merendahkan tubuh seperti yang diungkapkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 6 ini. Justru dalam situasi sekarang ini, kualitas terbaik dari diri kita seharusnya semakin nampak dalam hal penguasaan diri. Kesabaran menahan rasa sakit dan kesulitan hidup, pengetahuan dan hikmat akan kebenaran firman Tuhan. Penguasaan diri termasuk emosi, ketekunan dalam menggumuli firman Tuhan dan memikirkan apa yang dapat kita lakukan untuk membantu sesama kita. Saudaraku, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari kita berlomba-lomba menampilkan kualitas terbaik inner beauty dan inner strength, keindahan dan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Kita dapat menunjukkan iman, kebaikan kita, pengetahuan kita, hikmat, kebijaksanaan yang diberikan Tuhan kepada kita, kesalehan yang kita miliki dengan cara menunjukkan kasih kepada sesama. Mari kita tunjukkan kasih kepada orang-orang yang dapat kita jangkau melalui pesan-pesan yang menyejukkan dan menguatkan. Mari kita lebih sungguh-sungguh berlutut di hadapan Tuhan, memohon pertolongannya kepada saudara-saudara kita yang menderita, terutama korban virus corona, juga orang-orang yang berada di garda terdepan. Jika kita mampu menunjukkan perbuatan-perbuatan mulia ini, maka kita benar-benar adalah pribadi yang tangguh. Marilah saudaraku, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang tangguh di tengah mengganasnya virus corona. Kita dapat mengalahkannya. Bersama kita bisa. Yes, we can. Amin. Kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha pengasih, kami bersyukur kepadamu. Dan kami bermohon kepada Tuhan. Tuhan kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Ajari kami untuk menguasai tubuh kami. Supaya kami jangan biarkan dipakai oleh kuasa kejahatan. Tetapi biarlah Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami. Sehingga tubuh kami tetap kudus dan Tuhan pakai untuk melakukan hal-hal mulia, hal-hal besar. Sekalipun kami hanyalah manusia biasa, tetapi Tuhan bisa pakai kami untuk melakukan hal-hal yang luar biasa jika Tuhan
yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini, semuanya terberkati dan hidup dalam damai sejahtera shalom yang datang dari Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.